warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Konita Mila Ramadansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Ia bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Pada suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu pun berucap, "Ah, benangku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambilkan, kalau ia perempuan, ia akan kuangkat jadi saudara. Kalau laki-laki, ia akan menjadi suamiku." Tiba-tiba datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata Si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu. Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki tampan yang diberi nama Sang Kuryang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu mencari hati rusa. Sang Kuryang pun berangkat ke hutan, ditemani Si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sang Kuryang tak mendapatkan seekor rusa pun. Ia kesal. Sang Kuryang marah dan memanah Si Tumang hingga anjing itu pun mati. Sang Kuryang mengambil hati Si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati rusa. Akhirnya, Sang Kuryang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati Si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi. Tanpa sadar, ia memukulkan gayung yang digenggamnya hingga mengenai kepala Sang Kuryang dan membekas. Sang Kuryang kesal, lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri. Kesungguhannya dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Tahun berganti tahun. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian. Suatu hari, ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sang Kuryang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sang Kuryang bermaksud untuk pergi berburu. Ketika akan mengikatkan kain di kepala suaminya, Dayang Sumbi melihat ada bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Dia mengajukan persyaratan, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuat sampan yang sangat besar. Kedua persyaratan tersebut harus diselesaikan sebelum fajar tiba. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Sang Kuryang meminta bantuan kepada para makhluk gaib untuk menyelesaikan persyaratan itu. Sebelum fajar menyingsing, Sang Kuryang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik. Ia meminta perempuan desa untuk menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok karena mengira fajar telah tiba. Para makhluk gaib yang datang pun ketakutan. Sang Kuryang sangat kesal. Segala usahanya gagal sudah. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah hampir selesai dibuatnya, yang mengakibatkan terjadilah banjir besar yang melanda seluruh desa. Sampan yang telah jadi pun
ia tendang sehingga terlempar terbalik, yang lama-kelamaan berubah menjadi pegunungan, yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Parahu, yang artinya perahu terbalik. Sekian semuanya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara dengan lain. Aduh, berarti bisa dipotong. Bisa. Yang itu yang Ya.